Di ibadah ini kita akan sama-sama lihat dari kitab Ulangan pasal yang ke-6. Mari kita buka sama-sama kitab Ulangan pasal yang ke-6. Pertama-tama kita akan lihat ayat 1 sampai 9. Kemudian kita akan lompat bahas 20 sampai 25. Boleh bilang kanan kirinya, kita akan belajar firman Tuhan. Kita lihat ya, Ulangan 6 ayat 1 sampai 9 terlebih dahulu. Baru kemudian 20 sampai 25. Boleh saya minta bergantian, saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Dengan suara yang terbaik, oke? 1 sampai 9 Ulangan pasal yang ke-6. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Saya baca ayat yang pertama secara bergantian Bapak Ibu. Dengan suara yang terbaik ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepada kamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Sembilan. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Katakan amin. Kita ada di gereja 1 minggu, kira-kira 1 sampai 2 jam kalau kita beribadah. Ditambah kalau kita ada pelayanan, mungkin pertemuan 2 jam lagi lah ya. Tapi Bapak Ibu tahu, anak kita, generasi berikutnya, mereka ini hampir 40 sampai 50 jam setiap minggunya ada di sekolah, ada di pergaulan, ada di dunia yang lain. Begitu juga dengan kita kan. 40 sampai 50 jam lebihnya kita ada di pekerjaan kita. Di mana berarti cuma 1 sampai 2 jam kita ada di gereja. Oh maksimal lah. Kita katakan 6 jam lah ya. 2 jam nanti ada persekutuan kecil, 2 jam ibadah, 2 jam pertemuan pelayanan, 6. Nah, apa yang kita izinkan menjadi pengajaran bagi kehidupan kita? Apakah kita izinkan dunia mengajarkan kita nilai-nilai yang kita turunkan kepada anak-anak? Atau kalau kita mau mewariskan iman, kita mau wariskan nilai-nilai dan kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan ini? Jangan sampai iman kita itu hanya sebatas 2 jam di gereja itu, 2 jam beribadah itu. Tidak demikian yang diajarkan di kitab Ulangan yang barusan kita baca. Iman kita itu bukan hanya beribadah. Iman kita itu bukan hanya bergereja. Karena kalau cuman itu, kita hanya mewariskan agama dan teori, bukan mewariskan iman. Apa yang Ulangan ajarkan, terutama tadi waktu kita baca, sewaktu Tuhan kasih perintah, Tuhan bilang begini, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Firman Tuhan bilang seumur hidup, bukan titik sampai di sana. Tapi waktu kita udah tutup mata, anak dan cucu yang masih menjalani kehidupan, mereka pun ditemukan hidup takut akan Tuhan. Yang mau itu terjadi di dalam keluarganya, katakan amin. Sampai akhir hidup kita, sampai anak cucu takut akan Tuhan. Dan ini yang perlu kita lakukan. Berpegang pada segala ketetapan dan
perintahnya. Artinya tunduk kepada firman. Terlebih dahulu kita sebagai orang percaya dan orang Kristen, kita perlu tunduk kepada firman. Boleh sama-sama katakan tunduk. Tunduk kepada firman adalah menjadikan firman bagian dari hidup kita sehari-hari. Menjadikan firman bagian dari apa yang kita pikirkan sepanjang hari. Bukan jadikan firman ceramah yang kita dengar di gereja. Bukan jadikan firman atau Alkitab firman yang dibaca kalau cuman di gereja. Tunduk kepada firman adalah menjadikan firman bagian daripada kehidupan sehari-hari. Bagian daripada kehidupan sehari-hari di mana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau mewariskan iman, maka iman kita harus ada di level hubungan. Bukan iman kita di level informasi. Kalau kita mau wariskan iman, maka hubungan pribadi dengan Tuhan sangatlah penting. Harus ada di kenyataan kita dan Tuhan itu ada di tingkat hati. Bukan di tingkat informasi, bukan di tingkat teori, dan bukan di tingkat bahkan agama. Yes, Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Hubungan kita dengan Tuhan begitu penting sampai Tuhan itu mengecam orang Farisi. Tuhan Yesus mengecam orang Farisi karena kenapa? Meskipun mereka sangat religius. Oh, mereka menghafal semua hukum-hukum. Mereka terlihat memuliakan Tuhan di jalan-jalan dengan gaun panjang mereka. Namun Tuhan Yesus mengecam mereka. Hai kamu orang Farisi, kamu munafik. Dan Tuhan bilang hati mereka itu jauh dari Tuhan. Hati mereka itu gak sama Tuhan. Hubungan mereka sama Tuhan itu tidak di level hati. Tapi cuman di level image doang. Cuman sebagai display ditunjukkan kepada orang-orang di jalanan mereka itu berdoa. Menunjukkan kepada orang-orang mereka duduk di baris pertama di rumah ibadat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan. Berdoa di jalanan, berdoa di jalan-jalan dan pasar-pasar. Tuhan Yesus mengecam mereka dengan keras. Hai engkau orang-orang munafik. Ternyata Tuhan Yesus itu sangat peduli cara kita mengikut Tuhan. Tuhan Yesus peduli bagaimana kita menjadi contoh dan teladan buat anak cucu kita. Kalau sampai anak kita melihat kita sebagai orang tua, meresponi sebuah konflik dengan tidak membawa damai sejahtera, dipertemukan dengan konflik, kemudian anaknya menyaksikan orang tua saya mempertahankan haknya dan menghalalkan segala cara untuk membenarkan dirinya, atau anak kita melihat kita tidak punya penguasaan diri dan marah-marah, tapi kemudian datang ke gereja, shalom. Kalau misalnya anak kita melihat kita, kalau klakson di jalanan, itu klaksonnya itu bisa berlangsung satu lagu selesai, klaksonnya belum selesai. Contoh misalnya, tapi kalau ada di area 500 meter dari gereja, gak ada bunyi klakson. Mau disalib pun gak klakson. Mau diapain pun, itu seperti ada penguasaan diri. Kalau sampai anak kita dengan mata kepala sendiri menyaksikan tindakan sehari-hari yang berbeda standarnya dengan tindakan atau display yang ditunjukkan waktu di gereja. Jangan heran Bapak Ibu, anak muda itu bakal bilang, kalau itu agama Kristen, saya gak butuh. Kalau itu agama Kristen yang papa mama saya selalu paksa saya ke gereja, saya gak mau, saya gak butuh yang kayak begitu. Karena kenapa? Mereka hanya melihat hubungan dengan Tuhan itu bukanlah sebuah kenyataan yang indah,
yang perlu dia inginkan. Dia tidak menemukan sebuah hubungan indah yang memberikan rasa aman bahwa ikut Tuhan itu sampai seumur hidup. Bahwa ikut Tuhan itu indah. Tapi dia heran melihat, oh ternyata ikut Tuhan itu cuman protokol. Oh ikut Tuhan itu kalau cuman lagi ada teman-teman gereja yang lihat terus tiba-tiba jadi lebih ramah, shalom gitu ya. Tapi kalau misalnya di luar itu banting-banting barang, ngomongnya marah-marah, kencang-kencang. Bapak Ibu, itu sudah menjadi bukti yang cukup untuk kita sesungguhnya mau mewariskan iman atau mau hanya mewariskan sebuah teori. Anak-anak itu ibarat ya seperti bayi yang gak pernah makan permen, gak pernah makan saus barbecue, gak pernah tahu yang namanya asin gitu ya. Udah dikasih aja makanan yang dialusin, itu udah ya makan aja. Polos, tidak mengerti manis, garam apa semua. Karena dari lahir minum ASI, makan makanan polos. Jadi kalau sekali dikasih permen, kita tahu ya. Anak kecil pertama kali makan permen, anak kecil pertama kali cicipin garam, itu langsung langsung minta permen terus. Sama, seharusnya kehidupan anak-anak, mereka tuh dengan gampang menerima warisan bahwa kekristenan adalah hubungan dengan Kristus. Karena kenapa? Mereka adalah lembaran putih yang bersih, yang siap ditaburi dengan benih yang baik. Tapi hati yang polos itu tiba-tiba melihat tindakan yang gak sinkron dengan firman Tuhan. Mereka melihat teladan yang lo kok gak sinkron. Katanya buah roh itu adalah kasih, lemah lembut, kesabaran. Loh kok saya gak melihat kesabaran? Kok saya gak melihat penguasaan diri? Disitulah mereka mulai confused, bingung seperti anak polos yang makan permen, makan garam, kaget. Kemudian mereka juga mau mencicipinya lagi. Mereka juga masuk ke area abu-abu itu. Mereka juga akhirnya masuk ke hal-hal yang Bapak Ibu kompromi. Gak apa-apa lah kayak begitu aja. Masa orang gak boleh marah gitu ya. Tapi kita tahu ya, apakah marahnya kita hanya untuk mempertahankan pride, mempertahankan hak. Tuhan bilang apa? Kalau marah jangan sampai berdosa. Tapi kalau kita kompromi, kita di dalam area abu-abu. Oh Bapak Ibu, di ibadah sebelumnya saya bahas tentang Nuh. Bagaimana dosa itu punya dampak panjang. Bagaimana sebuah kemabokan dan ketelanjangan itu bisa keterusan sampai salah satu keturunan Nuh, yaitu Ham yang menjadi bapa Kanaan, menjadi dosa-dosa amoralitas yang lebih serius lagi. Bapak Ibu jangan kira, oh ini abu-abu nanti dia akan mengerti sendiri. Oh jangan kira. Kita kompromi dan jadi teladan di area abu-abu. Jangan heran kalau anak kita keseret di dalam kegelapan nantinya. Yang bukan lagi abu-abu. Tapi sungguh amat sangat gelap. Apa yang kita tabur dampaknya panjang Bapak Ibu. Hiduplah sesuai dengan ketetapan perintah Tuhan. Dan tunduklah kepada firman. Dengan bukan hanya dengarkan firman itu, tapi lakukanlah firman itu. Bangun hubungan dan takutlah akan Tuhan. Jika kita ingin mengajarkan anak kita untuk mengikut Tuhan ya. Jika kita ingin anak kita itu ke gereja. Jika kita itu ingin anak kita itu mengasihi Tuhan. Firman itu harus ada di hati kita. Bukan cuma di mulut kita. Firman itu bukan cuma sekedar teori diucapkan dengan nasihat yang begitu banyak. Karena kenapa? Anak muda sekarang itu lebih cepat belajar visual. Saya kasih contoh. Zaman dulu kalau mau belajar masak sop buntut. Itu carinya apa? Buku resep. Di sini Bapak Ibu masih ada buku resep yang dengan catatan semuanya. Saya ada loh. Mungkin saya di generasi itu kali ya. Tapi saya juga ada di generasi masa kini. Yang orang kalau cari resep. Jangankan baca buku resep, nonton video yang beberapa tahun lalu, video
ngajarin cara masak, itu banyak sekali ngomongnya. Dia sambil ngapain dia ngomong gitu loh. Tapi zaman sekarang, wah orang-orang seneng belajar masak karena kenapa? Videonya cuma 1 menit. Video cuman nunjukin dan praktek langsung gak pakai ngomong. Anak-anak sekarang dengan media yang terpapar dan akses yang begitu besar, mereka cari tontonan itu yang singkat, padat, jelas. Mereka cari itu yang langsung bisa kelihatan caranya gimana. Jadi cara masak sop buntut itu, wah gak ada yang ngomong, gak ada banyak kata-kata, langsung kelihatan orang tuh rajang bawang putih serak. Bapak Ibu tahu ya video yang saya ngomong itu ya, dengan sebutan sekarang itu loh Bapak Ibu, saya kasih istilah-istilah supaya nanti kalau pulang tuh coba ngomong sama anaknya. Kamu suka nonton ASMR ya? ASMR itu apa? Nggak ada omongan tapi cuma kedengaran suara-suara tuh yang bikin kita tuh seneng gitu loh. Suara potong bawang, jadi mereka pakai mikrofon yang bisa merekam suara dengan jelas. Jadi kalau air mendidih glutuk-glutuk itu kedengaran. Jadi yang kedengaran itu cuma ASMR-nya aja, potong bawang. Set, jadi sup buntut. Dengan begitu saya tahu cara masaknya hanya dengan nonton 1 menit. Dengan kehidupan juga kita ngomong panjang lebar, teori, nasihat. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, jangankan anak muda ya, anak kecil di gereja kita aja. Kita nggak entertain mereka dengan video-video kok. Kita nggak ikutin yang namanya, oh trennya zaman ini jadi kita ikut-ikutin kayak gitu. Enggak, anak kecil di gereja kita aja ya betah loh dengerin Bible study 2 jam. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Saya cerita ini hanya untuk menjadikan wawasan, pengetahuan untuk kita bahwa ini loh dunianya anak muda. Tapi demikian pun gereja, kalau khotbah 50 menit ya 50 menit. Enggak diganti-gantikan dengan hiburan-hiburan lainnya supaya mereka betah. Enggak. Gereja kita tidak kompromi dalam hal itu. Kalau khotbah 50 menit, adanya 60 menit mereka masih antusias gitu ya. Anak kecil pun demikian. Tapi kita perlu tahu, dunia anak muda sekarang, mereka belajar lebih cepat secara visual. Contohnya apa? Teladannya apa? Buktinya apa? Jadi kalau kita nasihat dan begitu banyak kata-kata, Bapak Ibu save your voice. Simpanlah suara kita untuk kalau memang Tuhan taruh di mulut kita, sekali diucapkan itu didengar. Sekali diucapkan itu didengar. Tidak menyanyiakan banyak kata-kata yang akhirnya berujung kepada frustasi. Coba Bapak Ibu kita ini ya jujur-jujuran ya. Di dalam satu keluarga di rumah, yang paling gampang frustasi itu siapa? Coba diteliti, coba dipikir-pikir. Yang paling gampang frustasi dan lelah banget itu pasti anggota keluarga yang paling banyak investasi ngomongnya. Bener? Investasi kuota kata-katanya itu ngecek anaknya makan siomay berapa biji itu aja dicek. Di keluarga saya melihat Cece saya sayang sekali kepada anaknya. Dan dia benar-benar investasi untuk pastikan anaknya makan, anaknya minum, minumnya sudah berapa liter itu dicek. Sangkin semua diperhatikan, sangkin semua dinasehatin, anaknya jadi gak bisa pilah-pilah. Yang mana sih yang urgent mah? Kayaknya buat mama minum penting, ya kan? Untuk bersikap baik penting, baca Alkitab penting. Tapi di level pentingnya semua diomelin. Jadi anaknya tuh udah kebal sama omelan, diomongin terus. Ya, dilihat dikit. Dia misalnya gitu ya, dia ke gereja, dia nggak ada ekspresi gitu, pulang kena ngomel, nggak berapi-api kamu, nggak sungguh-sungguh kamu, nggak cukup begitu, pendetanya dong di WA, di DM, Kak Meg gimana ya anakku supaya lebih sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saya nggak tahu. Terus terang, bener Bapak Ibu, kita simpan dan kita minta tuntunan Tuhan. Di dalam kita mengeluarkan kata-kata di rumah pun tidak semuanya itu perlu menjadi omongan.
Kadang ini nggak bisa ditahan, kadang ini nggak bisa ditahan. Ya, sorry ya C ya, saya selalu ambil Cece saya jadi contoh. Karena saya belum punya anak ya. Jadi Cece saya ini kalau misalnya nasehatin anaknya nggak mau dengar gitu ya. Dia bilang, kamu dong tolong bilangin gitu loh. Karena Cici saya nasehatin anaknya untuk ambil tindakan selanjutnya secara medis. Anaknya mati-matian nggak mau gitu. Bilangin itu bahaya buat kesehatannya. Ya udah, saya bilangin kan, kamu perlu loh untuk ngelanjutin tindakan medis ini. Akhirnya dia mau. Terus saya bilang sama Cici saya, dia udah mau loh ya. Nanti kalau dia masuk ke kamar, kamu jangan omelin lagi. Tahan loh ya, tahan. Anaknya sudah mau loh ya, tahan. Bapak ibu, jadi saya bukan cuma ngomong ibu loh ya. Ini bisa jadi bapak ya. Anyone lah setiap kita. Terus kemudian anaknya masuk kamar. Bapak ibu apa yang terjadi? Ngomel lah Cici saya. Dia langsung bilang, see I told you you not listen, now auntie told you that you listen. Dia bilang, tuh kan mama bilang kamu gak denger. Ii kamu ngomong kok kamu denger. Ii itu tante ya, jadi saya kan adiknya Cici saya gitu loh. Ii ngomong kamu dengar, mama ngomong. Mama kan ngomong hal yang sama sih. Makanya kamu tuh nya. Hausya. Kalau Ko Yudi kan gitu kan. Hausya. Saya kangen sama Ko Yudi minggu lalu ketemu. Saya tanya, Ko Yudi hausya. Simpanlah dan tahanlah. Kadang memang susah, tapi anak muda itu belajar lebih cepat dari teladan. Daripada mereka belajar lebih cepat secara visual. Apa yang mereka lihat. Kita ngomong nasihat itu bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu ya. Tapi mereka ngelihat satu contoh. Papa mamanya melayani. Papa mamanya tunduk kepada otoritas gereja. Papa mamanya itu cinta Tuhan, punya penguasaan diri. Papa mamanya itu lemah lembut. Papa mamanya itu punya buah roh. Dan dia katakan, aku juga mau punya hubungan yang seperti itu kepada Tuhan. Betapa indahnya papa mama saya ikut Tuhan. Mereka tuh bersuka cita walaupun ada masalah. Mereka itu bisa menguasai diri walaupun diperlakukan tidak baik. Kok bisa? Itu pasti ada Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan saya mau ikut Tuhan yang sama yang papa mama saya sembah. Amin. Jadilah teladan terlebih dahulu untuk anak-anak kita menerima warisan iman kita kepada Tuhan. Secara otomatis itu akan tertular. Amin. Ayat yang 6-9 bunyinya seperti ini. Ayat 6-9 saya lanjut ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Boleh katakan sekali lagi, berulang-ulang. Ajarkan berulang-ulang kepada anak kita, kepada anak-anak cucu, anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ayat ini detail banget. Ajarkanlah berulang-ulang. Waktu kita duduk, waktu kita diam, waktu kita berbaring. Apalagi ini di sini. Dalam perjalanan setiap waktu. Ajarkanlah mereka. Oh, ini jelas adalah titipan pesan dari Tuhan. Bukan, maaf ya Bapak Ibu ya, bukan omelan yang tadi saya bilang itu loh. Bukan sesuatu tuh yang pengen diucapkan untuk omelin mereka gitu ya, untuk nasehatin mereka gitu. Tapi ada satu pesan seperti apa contohnya. Hasil saat teduh. Kadang omongan kita kepada anak-anak itu tidak selalu harus muncul dari rasa. Nah, kadang kita menasehati anak kita, Bapak Ibu, iya Pak, iya enggak ya? Coba kita selidiki hati kita. Kita nasehatin anak kita, kadang itu muncul dari kekhawatiran dan rasa tidak aman, ketakutan kalau anak ini akan jadi begini, akan jadi begini. Tapi boleh enggak
selama kita bertanggung jawab dan kita punya hubungan yang nyata dengan Tuhan, percayalah bahwa dia aman di dalam tangan Tuhan, sehingga waktu kita berulang-ulang memberikan mereka perintah Tuhan, itu enggak kecampur aduk motivasinya. Waktu kita dalam perjalanan, waktu kita duduk, waktu kita berbaring, yang keluar itu bukan sindiran, yang keluar itu bukan omelan, tapi benar-benar yang keluar itu adalah air kehidupan. Yang keluar itu adalah hasil perenungan saat teduh dan manna dari Tuhan yang fresh. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Seperti mama induk burung ya. Kalau kasih makan ke anaknya, itu kan fresh hasil dari tangkapannya, kemudian dia kasih makan anaknya. Demikianlah juga kita kasih makan kepada generasi berikutnya. Itu adalah hasil pewahyuan fresh hari itu. Bukan yang dulu-dulu. Dulu ya papa mama. Dulu papa mama juga pelayanan kok, bukan cuma dulu. Ceritanya udah dulu. Padahal Tuhan itu selalu kasih rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Boleh nyanyikan? Baru. Amin. Besar setiamu. Selalu baru. Selalu baru. Oh, kata siapa? Yang berapi-api itu biar anak muda aja. Oh, kata siapa? Menjangkau jiwa, anak muda aja. Kata siapa? Mengerjakan visi, anak muda aja. Oh, kalau pewahyuan dan mana dan makanan dari surga itu baru setiap pagi, anugerahnya baru setiap pagi, itu kan berarti kita masih mengikut Tuhan kan? Kita masih mengikut Tuhan baru kita temukan anugerah itu dong. Kita masih mengikut Tuhan, kita temukan rahmat itu. Kalau kita masih ikut Tuhan, ya kita dengar suara Tuhan lah. Kalau kita masih ikut Tuhan, kita dengar suara gembala kita. Dan kita mau melakukan apa yang menjadi isi hatinya yang tidak pernah berubah. Dan kita akan menerima makanan itu untuk kita sampaikan fresh, baru. Jadi bukan cerita lama, bukan stok lama, bukan dulu. Tapi mengikut Kristus seumur hidup kita. Baiklah sebuah hubungan yang kita terus cari pewahyuan untuk kasih makan. Dan ceritakan waktu berbaring, waktu duduk, waktu dalam perjalanan. Saya sering cerita-cerita sama suami saya waktu perjalanan. Ini ngomong soal suami istri ya. Ngomong soal suami istri. Bapak Ibu, jangan kita punya asumsi sudah kenal sama pasangan kita. Jangan kita punya asumsi, udah tahulah dia. Setuju gak Bapak Ibu? Mau usia berapapun, kita itu terus berubah. Betul apa betul? Mau usia berapapun, kita tuh selalu berubah. Dan tentunya kalau berubah ke arah yang baik, kita semakin berubah, semakin serupa dengan Kristus kan, benar kan? Jadi kita gak bisa katakan kita tuh terlalu kenal sama pasangan kita. Loh, wong kita itu loh kadang gak kenal sama diri kita sendiri kok. Kita butuh orang lain untuk menegur kita sampai kapanpun. Kita terbuka dengan masukan, kita terbuka dengan teguran. Jadi untuk itu sharing dengan pasangan, sharing dengan suami dan istri itu dibutuhkan sampai maut memisahkan. Untuk terbuka secara jujur, jadi kalau saya dalam perjalanan ya dengan suami saya gitu ya. Saya ngomong jujur, terbuka, seterbukanya. Saya bilang sama suami saya, apa yang saya dapat dari saat teduh. Kalau hati saya bergeser, kalau saya menerima teguran dari Tuhan,
saya ngomong sama suami saya. Saya ngomong sampai kepada detail-detailnya bagaimana titik awalnya saya tuh ditegur Tuhan. Saya cerita sama suami saya, belakangan ini saya gampang tersinggung. Ini kejadian udah beberapa minggu, kemudian saya udah ditegur Tuhan, saya cerita sama dia. Saya bilang beberapa minggu ini saya gampang tersinggung. Beberapa minggu ini saya agak menarik diri dari ini dan itu. Dan saya menemukan alasannya kenapa. Ternyata saya ini sudah menjadi orang yang kayak begini. Saya itu nggak semurah hati dulu. Sekarang saya tuh jadi lebih perhitungan dan Tuhan tegur, di mana sukacitamu? Kenapa kamu jadi seperti ini? Saya cerita. Tidak ada yang perlu saya sembunyikan. Karena kenapa? Bukankah pasangan suami istri itu adalah hubungan yang paling intim dan saling menjaga? Jadi Tuhan juga menginginkan di dalam keluarga ada sebuah keterbukaan atas proses pertumbuhan masing-masing. Ayo Bapak Ibu, kita mulai sebuah budaya, sebuah culture di keluarga untuk share bagaimana pertumbuhan kita mengikut Kristus. Teguran-teguran yang ada, ngomong. Dalam keluarga saya tidak ada budaya seperti itu. Ya tipe keluarga yang lumayan kaku gitu ya. Ngomong tuh yang cuma penting-penting saja. Tapi waktu saya lihat Ulangan, biarlah engkau bicarakan itu waktu duduk, waktu berbaring, waktu di dalam perjalanan. Saya bilang sama mama saya walaupun tidak di satu kota. Mama saya ada di Sumatera. Saya telepon cerita-cerita. Saya bilang begini sama mama saya. Mama, saya baru ditegur Tuhan loh. Anak mama ini udah mulai sombong ma. Saya bilang sama mama saya, Ma, anak mama ini udah mulai sombong. Soalnya dulu kalau saya disuruh ini, saya gak pernah ngomel. Tapi tiba-tiba ya, saya sekarang merasa ribet kalau disuruh ini itu. Kenapa? Tuhan tegur, saya ini mulai sombong. Terus mama saya bilang, iya namanya mama itu bisa lihat loh. Terus mama ngomong-ngomong, terjadi sebuah apa ya? Sebuah pertumbuhan. Tapi pertumbuhannya itu enggak sendiri. Pertumbuhannya itu bersama dengan keluarga. Harus ada keterbukaan. Jadi di rumah masing-masing orang punya hubungan pribadi sama Tuhan, saat teduh pribadi sama Tuhan. Iya benar. Tapi Bapak Ibu share dong kepada suami. Bapak share dong kepada istri, dapatnya apa. Jadi bukan cuman rutin mesbah. Oh mesbah ada, doa ada. Tapi sesungguhnya teguran Tuhan dan pertumbuhan-pertumbuhan dan proses yang kau jalani. Maukah engkau menceritakan itu kepada anggota keluargamu? Kesesakanmu, kemenanganmu, maukah engkau menceritakannya untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluargamu? Mengikat perintah Tuhan bukan cuman hanya tahu saja, tapi ya di ayat yang kita lihat sama-sama, setelah ayat yang ke-7 mengajarkannya berulang-ulang ya, dibilang seperti ini, ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, sebagai lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Di sini ada tangan, ada dahi, ada pintu rumah, ada gerbang rumah. Tangan itu artinya apa? Setelah kita mengajarkannya berulang-ulang, Ulangan ini mengatakan haruslah itu ada pada tanganmu, artinya haruslah itu ada pada tindakanmu. Biarlah apa yang kita katakan itu selaras dengan apa yang kita lakukan. Nggak boleh berbeda, nggak boleh double standard. Standarnya harus sama. Dan firman Tuhan apa? Selain daripada itu ada di tanganmu, kemudian tadi dikatakan ada di dahi. Berarti ada di apa? Di pikiran. Di pikiran. Sehingga sewaktu kalau ada masalah, kadang ya pikiran itu gak bisa tersembunyi. Apa yang ada di pikiran itu terpancarkan loh lewat kata-kata atau perbuatan. Benar apa enggak? Benar apa benar? Sepintar-pintarnya kita menyembunyikan. Kalau pikiran kita itu bukan firman Tuhan, pikiran itu cuman khawatir, takut,
Alhasil kata-kata yang diucapkan pun negatif. Gak bisa disembunyikan. Kita ajarkan firman Tuhan, kita ulang-ulangi, kita share saat teduh, duduk berbaring, perjalanan. Tapi pikiran kita gak diisi. Kita hanya bicarakan saja. Pikiran kita tetap dikontrol oleh rasa khawatir, rasa takut. Pemikiran-pemikiran yang negatif, curiga-curiga yang tidak baik. Biarlah pikiran kita juga tunduk kepada firman. Di dahi kita. Dan kemudian setelah tangan dahi dibilang di pintu, di tiang pintu. Menunjukkan rumah sebagai tempat untuk mengajarkan kebenaran. Rumah sebagai tempat untuk mengajarkan kebenaran. Jangan oper tanggung jawab ini kepada gereja. Jangan antar anak kepada pendeta untuk ditupangin tangan. Jangan hanya serahkan kepada gereja untuk ajarkan kepada mereka. Karena pesan Tuhan, kebenaran itu harus ada di mana? Di pintu, di tiang rumah. Yaitu di dalam rumah terlebih dahulu. Jadi bukan di sekolah, bukan di gereja, bukan orang lain yang dititipin. Tapi dimulai di rumah terlebih dahulu. Dan setelah tangan, dahi, tiang rumah, berikutnya dibilang ada di gerbang. Ada di pintu gerbangmu. Gerbang tersebut menunjukkan pada kehidupan sosial. Oke, so tangan itu adalah tindakan, dahi itu adalah pikiran, pintu rumah itu adalah kebenaran yang diajarkan di rumah, gerbang itu adalah kehidupan sosial. Sebagai kesempatan yang kita lihat untuk menceritakan tentang Tuhan. Jadilah teladan untuk mengajarkan kepada anak-anak bahwa kita adalah saksi Kristus. Mama, papa bukan cuma orang Kristen. Tapi mama adalah pelaku firman seperti yang firman sebutkan. Papa dan mama adalah saksi Kristus. Sehingga di dalam kehidupan sosial, di mana ada kesempatan, kita akan ambil kesempatan itu untuk menceritakan tentang Tuhan. Di mana ada kesempatan, kita tidak akan malu-malu dan merasa minoritas dan menyembunyikan iman kita sebagai orang Kristen. Tapi akan dengan bangga, aku adalah anak Tuhan. Di mana? Di kehidupan sosial. Musa mengatakan bahwa segala sesuatu yang Anda pikirkan dan lakukan mulai dari area apapun dalam kehidupan kita, ya, harus diresapi dengan firman Tuhan. Itu yang Musa katakan. Di ulangan tadi, biarlah engkau pegang perintah dan ketetapannya dan cintai Tuhanmu dengan segenap jiwa, akal budimu, kekuatanmu, semua area kehidupanmu, mencakup semua bisnismu, sekolahmu, persahabatanmu, kehidupan sosialmu. Biarlah semua itu enggak dikotak-kotakan, tapi semua itu tunduk kepada firman. Diresapi dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita lompat kepada ayat 20 sampai 25. Nah, lanjut perintah Tuhan dan Musa mengatakan begini. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada kamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu. Kayak begini nih jawabnya nih ya. Kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun, dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita. Supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia memberikan kita hidup seperti sekarang ini. 25. Dan kita akan menjadi benar
apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini menjelaskan, kalau nanti anakku nanya, aku jawabnya gimana? Itu ayat 20. 21 sampai 24 dijelaskan bagaimana mereka dari Mesir, Tuhan itu jaga mereka keluar dari Mesir sampai mereka itu menduduki tanah yang baik, sampai baik keadaan mereka. Itu dijelaskan sedemikian rupa. Jawabannya itu bukan begini, ini perintah Tuhan ya sudah lakukan aja. Gitu ya. Kalau kalau anakku nanya, aku harus menjawab seperti apa untuk mereka lakukan ketetapan ini. Firman Tuhan gak bilang begini loh. Tuhan berfirman, katakan saja ini perintah. Tapi 3 ayat, 21, 22, 23, 24, 4 ayat ya. 4 ayat itu dijelaskan dengan penjelasan yang membuat mereka mengenal perjalanan orang tua mereka ikut Tuhan. Waktu kita ngajarin anak-anak, kita gak bisa pakai cara pokoknya begitu. Sewaktu kita ingin anak-anak kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita gak bisa cuman bilang, kalau lu gak mau masuk neraka lu ke gereja. Kalau kamu gak mau jadi anak setan kamu ke gereja gitu ya. Bapak Ibu, anak-anak muda gak mempan digituin. Iya Pak iya. Anak-anak muda itu gak bisa kayak pokoknya harga mati. Kamu gak ke gereja, kamu gak usah main game. Gitu ya, harga mati. Kalau kamu gak ikut pelayanan, kamu gak usah punya ini. Wah, itu seperti ada hukum sebab akibatnya itu begitu jelas. Jangan heran kalau mereka dipaksa ikut Tuhan hanya dengan hukum sebab akibat. Mereka akan melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang selalu menghukum. Tuhan yang selalu mengambil. Tuhan yang selalu menuntut, kalau kamu gak begini maka kamu gak akan disayang. Kalau kamu gak begini maka gak baik keadaanmu. Kalau kamu gak begini kamu masuk neraka. Padahal apa iya? Apa benar Tuhan kita kayak begitu? Bapak Ibu, Tuhan kita kayak begitu gak sih? Kita ikut Tuhan sekian lama. Sejak dibaptis, adakah Bapak Ibu yang sejak dibaptis tidak pernah berdosa? Saya gak berani ngaku dosa saya banyak Bapak Ibu. Tapi saya jadi saksi, setiap kali saya mengaku dosa, Tuhan gak pernah bilang, tuh kan saya bilang. Setiap kali saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan gak pernah bilang, I told ya udah dibilang setrika panas jangan pegang, masih aja dipegang. Tuhan gak pernah ungkit-ungkit kesalahan saya. Mau seberapa sering saya jatuh ke dalam dosa, saya gak terikat dalam dosa Bapak Ibu. Tapi namanya manusia, kita bisa melakukan kesalahan. Dan setiap kali saya datang, Tuhan selalu dengan tangan terbuka dan dengan kasih-Nya untuk memberikan saya kekuatan untuk bangkit lagi. Untuk bangkit lagi. Anak-anak dan anak muda butuh penjelasan. Bukankah kita juga butuh penjelasan ya? Karena hal-hal apapun yang tanpa penjelasan kita terpaksa melakukannya, kita tidak akan bisa melakukannya lama. Lama kelamaan pertanyaan itu antara muncul sekarang atau muncul nanti. Oke, saya lakukan. Tapi lama-lama ngapain ya saya melakukan ini? Kemudian bertanya, lebih baik dijelaskan. Mereka butuh penjelasan. Dengan anak-anak muda barusan kita punya pertemuan pemimpin-pemimpin. Sekali lagi ya saya katakan pemimpin-pemimpin. Saya jarang sekali garis lurus harus begini ya. Saya jarang sekali. Tapi gereja kita tuh bergerak dengan tiang awan dan tiang api setiap musim. Tuhan tuh punya pesan spesifik. Nah tiba di musim ini Tuhan punya pesan spesifik untuk anak-anak muda lebih bertanggung jawab. Sehingga waktu pertemuan pemimpin, saya kasih tahu cara bertanggung jawabnya jadi pemimpin. Bukankah Bapak Ibu juga lega ya kalau anak mudanya di gereja anak muda yang pemimpinnya bertanggung jawab.
Mereka masih muda tapi bertanggung jawab, yang hidupnya tidak sembarangan. Saya ajarkan ke mereka, intinya pesan akhirnya saya minta mereka melakukan hal-hal yang buat anak muda gak gampang loh. Buat anak muda gak gampang. Apa yang saya minta? Saya minta mereka untuk berikan akun, bukan akun bank ya, bukan ya Bapak Ibu. Tapi berikan akun sosial media ya. Sosial media kan dunianya anak-anak banget kan. Yang buat mereka itu akunnya bukan cuma satu Bapak Ibu. Mereka tuh bisa punya akun 4. Ya, akun 1 untuk pencitraan. Akun 2 untuk julid. Ya, akun 3 untuk shopping. Akunnya banyak banget gitu loh. Tapi masalahnya pemimpin. Masalahnya pemimpin perlu bertanggung jawab dengan integritas hidup. Benar ya? Jadi saya meminta sesuatu untuk mereka setor, untuk mereka ngaku akunnya itu ada berapa aja. Pemimpin loh ya, untuk terbuka, kamu tuh punya akun apa aja. Suatu saya meminta ini, apakah saya melakukannya dengan tongkat kepemimpinan, Kak Mek minta dan mulai sekarang AOG harus gitu. Oh, jangan kira setelah saya ngomong saya ditertawakan Bapak Ibu. Bercanda gitu ya. Tapi waktu itu saya tahu apa yang diajarkan kepada anak muda harus disertai dengan penjelasan. Harus disertai dengan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kita nggak bisa memilih shortcut, pintasnya, atau kita bilang, aduh capek banget sih semua harus dijelasin. Ayo, kita mendingan capek sekarang, menabur sekarang, menuai sukacita berikutnya, atau mau singkatnya, mau gampangnya, mau praktisnya sekarang, tapi kemudian kita nangis-nangis kemudian. Kalau saya sih memilih, mendingan naburnya itu hati-hati. Naburnya jangan sampai menimbulkan luka. Amin Bapak Ibu. Naburnya jangan sampai membuat mereka tidak punya pengertian. Tapi mereka perlu mendapatkan penjelasan untuk mengadopsi kebenaran. Barulah mereka jalannya bisa bertahan lama dan jangka panjang. Tidak terpaksa. Amin Bapak Ibu. Dari Ulangan 6 ini kita akan mewariskan iman yang bukan cuma sekedar teori. Yang pertama harus menjadi teladan dengan melakukan firman. Ya, boleh ditampilkan poinnya, harus menjadi teladan dengan melakukan firman. Firman itu bukan teori tapi harus diteladani, karena itulah cara belajar yang paling gampang, yaitu melihat teladan. Yang kedua harus ada instruksi dari firman yang menjadi pedoman hidup. Instruksi apa yang kita dapatkan, kita bagikan, waktu duduk, waktu berbaring, waktu dalam perjalanan kita share. Bahkan suami istri pun. Yang ketiga, harus ada penjelasan yang meyakinkan mengapa kita hidup berbeda dengan dunia. Yang mau foto silakan ya. Ada penjelasan yang meyakinkan, yang membuat mereka mengerti. Bukan karena harus. Pokoknya begitu, udah lakukan aja, jangan banyak nanya gitu ya, apalagi begitu. Tapi mereka butuh penjelasan untuk mendapatkan pengertian. Haleluya.